Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga anak-anak tetap semangat dan tetap jaga kesehatan walau belajar dari rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah, dan cuci tangan di air yang mengalir. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, biar tambah lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu Merah Putih. 1, 2, 3. Bendera merah putih, bendera tanah airku. Hari ini kita akan belajar di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pada pembelajaran pertama. Dengan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah membaca cerita tentang sosok pekerja, siswa mampu menilai cerita secara terperinci. Yang kedua, setelah membaca cerita tentang sosok pekerja, siswa mampu menganalisis penilaian cerita secara lisan dan tulisan secara terperinci. Yang ketiga, dengan mengamati gambar tentang penggunaan teknologi saat menangkap ikan, siswa mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa mampu mengembangkan laporan tentang pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi keberadaan sumber daya alam dengan benar. Yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa mampu menginformasikan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi dengan rinci. Yang terakhir, yang keenam, dengan berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara lengkap. Apa saja pekerjaan orang tua kalian? Ayo Mbak Rahma, pekerjaannya orang tua nelayan. Mengapa orang harus bekerja? Untuk mencari uang, mencari nafkah buat keluarganya. Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Yang diperoleh adalah kita dapat melatih tanggung jawab, bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Si ayahnya Mbak Rahma adalah seorang nelayan. Nah, tempatnya di mana kalau nelayan? Di laut. Tugasnya apa? Tugasnya menangkap adalah ikan. kita akan membandingkan dua pekerjaan. Yang pertama adalah nelayan, yang kedua adalah kepala sekolah. Kita akan membaca buku siswa tema 4 halaman 50 dengan judul bacaan yaitu Pak Weli, Kepala Sekolahku. Ayo membaca. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Nanti anak-anak bisa membacanya di buku tema kalian. Nanti bisa dibaca secara runtut sampai akhir ya. Nah, setelah membaca bacaan Pak Weli, Kepala Sekolahku, kita dapat mengetahui tokohnya. Nah, tokohnya itu ada siapa saja? Ada Pak Weli,
ada Sudin, ada Pak Seto. Yang kedua adalah menilai ceritanya. Yang ketiga yaitu intisari dari cerita tersebut. Dan ada beberapa pertanyaan di bawah bacaan Pak Weli kepala sekolahku. Kemudian bisa dijawab, boleh minta bantuan orang tua kalian. Kemudian jawabannya bisa dikirim melalui grup WA. Si ayahnya Mbak Rahma seorang nelayan. Ternyata nelayan itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah nelayan tradisional. Nah, nelayan tradisional ini adalah nelayan yang mencari ikan dengan cara sederhana. Apa ya alat yang digunakan? Jaring dan jala. Pinter. Menggunakan perahu kecil dan tidak terjadi pencemaran lingkungan. Kalau nelayan modern, menggunakan alatnya apa? Bom ikan dan pukat harimau. Pinter. Nah, nelayan modern ini menggunakan kapal yang sangat besar, menggunakan bom ikan atau pukat harimau, bisa mencemari lingkungan, dan yang lebih parahnya bisa punah. Biota yang ada di laut itu bisa mati. Nanti kalian juga bisa membandingkan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Bisa dituangkan ke dalam diagram Venn. Dan ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian diskusikan atau bisa membantu orang tua kalian, kemudian dikirim ke grup WA. Dari mana ya kita dapat memakan ikan? Ada yang tahu? Dari laut. Dari laut, pinter. Dari sungai, bisa ya. Nah, kegiatan ekonomi dari menangkap ikan sampai ikan yang bisa kita makan itu ada ciri-cirinya, ada prosesnya. Yang pertama ini adalah orang menangkap ikan di laut, kemudian menjualnya kepada tengkulak, yang distribusikan kepada pedagang-pedagang yang ada di pasar. Kemudian ibu kalian membelinya. Terus ibu kalian akan memasaknya di rumah dan bisa dinikmati oleh kalian. Ada jenis kegiatan ekonomi yang terlibat dalam prosesnya, dalam proses jual belinya. Yang pertama adalah produksi. Produksi itu didapatnya dari nelayan yang mencari ikan di laut. Konsumsi, kita yang mengonsumsi ikan setelah dimasak oleh orang tua kita. Distribusinya, kita akan mendistribusikan kepada pedagang-pedagang melalui tengkulak. Berdasarkan pekerjaannya yang dihasilkan ternyata ada dua. Yang pertama adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya petani menghasilkan beras bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nelayan bisa menghasilkan ikan, bisa dijual kepada orang lain. Pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh semua orang. Pekerjaan ini misalnya guru, dokter, tukang cukur, montir, sopir. Nah, semua itu tidak menghasilkan barang, tapi menghasilkan jasa untuk semua orang. Ini ada link LKPD-nya. Kalian nanti bisa dilihat di YouTube.
Nanti linknya Budian kirim melalui WA Group. Kesimpulannya yang kita peroleh dari pembelajaran kali ini apa? Yang pertama adalah menilai tokoh dalam cerita. Yang kedua adalah menjaga keseimbangan laut. Yang ketiga adalah tentang skema kegiatan ekonomi. Ini ada link evaluasinya. Nanti link evaluasinya juga Budian kirim di grup WA. Terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini dapat memberikan manfaat yang lebih baik lagi bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.